Di vlog tanaman kita anggurnya kali merambat. ini, Nah, ini udah mulai memerah baraya. Ini di Jepang dan di luar negeri ini sudah mahal baraya. Cecenet ini sudah sangat mahal. jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari kami. Sampurasun Barai Pelemburan, bertemu kembali bersama Kang Ian dari Kultur Lembur. Baraya, pada sore hari ini Kang Ian sedang berada di Dusun Cikopo, Desa Jati Mekar, Kecamatan Situraja, Kabupaten Sumedang. Baraya, jadi pada hari ini Kang Ian akan membawa Baraya bagaimana caranya mengolah lahan yang sempit menjadi lahan pertanian, terutama di belakang rumah. Jadi saksikan video ini sampai selesai. A few moments later. Nah, Baraya, kita sedang berada di belakang rumah nih. Jadi yang biasa ditanam oleh petani atau khususnya orang-orang yang berada di pedesaan di belakang rumahnya itu pasti rata-rata menanam ini yang di bahasa Sundanya itu cengek. Mungkin kalau untuk di tempat Baraya ini disebutnya cabai rawit. Kalau kami menyebutnya ini adalah cengek. Tuh Baraya. Ini wajib ada. Wajib selalu ada nih cengek. Nah, cengek nih Baraya. Kita cengek dulu ya Baraya. Atau cabai rawit. Nah, ini Baraya. Nah, ini cengek, tanaman cengek. Tanaman cengek. Kalau ini pepaya Jepang Baraya. Nah, selanjutnya yang harus ada di belakang rumah di pedesaan itu adalah tomat, tapi mungkin ke dalam kasus yang sekarang karena ini di musim penghujan, jadi jadinya mungkin udah dipanen kemarin Baraya. Nah, ini masih semuanya masih cengek. Ini biasanya ada tomat. Untuk tanaman yang lain Baraya, memang tidak semua tanaman bisa ditanam di belakang rumah, tapi ini kebetulan di belakang rumah ini ada anggur Baraya. Ini anggur. Memang agak memerlukan tenaga sih kalau anggur Baraya, karena harus membuat sekat-sekat atau jaring-jaring yang dibuat untuk tanaman anggurnya merambat. Nah, ini udah mulai memerah Baraya. Kita lihat anggur ini yang kecilnya Baraya. Nah, ini Baraya. Betled ya. Nah, tuh udah ada jadi yang Baraya. Tuh Baraya. Nah, sampai ke sana Baraya. Tuh. Nah, itu bibit-bibit yang nantinya akan merambat ke atas. Nah, apa yang wajib yang lainnya? Ini Baraya. Bawang daun. Bawang daun itu wajib ada di belakang rumah. Tuh. Kalau untuk sekedar butuh sehelai dua helai ini bisa mengambil dari belakang rumah saja Baraya. Tuh.
tanaman anggur. Kalau khusus untuk di Dusun Cikopo karena sedikit panas, bagus jadinya baraya. Itu bisa dilihat juga baraya sereh, tanaman sirih itu bagus baraya. Kalau diperlukan untuk kesehatan itu sangat bagus. Jadi kalau butuh sereh, ke belakang rumah juga sudah bisa dipetik baraya. Nah, selain tanaman tersebut, untuk di pedesaan juga masyarakat itu sering menanam ini baraya. Mungkin baraya pernah di pinggir jalan dimanapun, daun kelor atau bahasa latinnya moringa. Ini bagus baraya untuk tanaman obat. Bahkan Kang Ian pernah sakit cukup berat, dan Kang Ian minum rebusan air kelor ini, alhamdulillah baraya. Nah, di belakang rumah juga ada singkong. Ya beginilah suasana di belakang rumah di desa baraya. Itu pepaya. Itu pepaya dari mana ya? Bijinya itu beli dari pepaya California gitu ya. Nah, ini pepaya lagi. Nah, baraya. Selanjutnya ini nih tanaman yang harus selalu ada. Tanaman daun gedi atau sering disebut di Sunda ini tanaman apa ya, mustajab atau disebut juga daun mustajab. Ini bagus baraya untuk menurunkan tensi darah, untuk mengobati lambung ini sangat bagus, panas dalam sangat bagus baraya. Jadi si daunnya ini dibersihkan 4 atau 5 helai, 5 batangnya ini dibersihkan langsung sama air bersih atau air siap minum, dikucek-kucek, diminum airnya itu langsung baraya. Insya Allah baraya, kalau baraya memang memiliki sakit lambung, sakit darah tinggi, bisa dicari di Google apa manfaatnya. Tapi ini yang pasti, mengapa disebut daun mustajab? Mungkin karena efeknya yang sangat bagus untuk kesehatan. Nah, ini daun kelor. Itu buah yang sudah dipangkas, tapi mungkin beberapa bulan lagi akan tumbuh. Ini pepaya baraya. Ini sirih. Nah baraya, ada tanaman yang tidak kalah penting yang harus ditanam di belakang rumah ataupun di halaman depan. Ini baraya, tanaman bidara. Tuh ada ini tanaman bidara yang sedikit memiliki apa ya, duri-duri. Ini sangat bagus baraya. Kata orang sih memang memiliki sifat yang mistis, tapi kalau kata Kang Ian mah mungkin ini memang sangat berguna daunnya baraya. Ini daun bidara baraya. Ini daun kelor.
Alhamdulillah sudah asar. Baraya, ada satu tanaman yang dimana itu adalah tanaman liar tapi sangat bermanfaat untuk pengobatan baraya. Disebut juga tanaman sirih Cina. Nah, ini adalah tanamannya baraya. Nah, tanaman sirih Cina ini sangat berguna baraya. Ini untuk menurunkan tensi, untuk mengurangi kadar gula darah. Ini sangat bagus baraya. Apakah Kang Ian pernah minum? Ya, Kang Ian mengkonsumsi daun sirih Cina ini dipadukan dengan daun kelor baraya. Jadi dulu itu Kang Ian memiliki disebutnya katanya pembengkakan kandung kemih. Jadi Kang Ian itu tidak bisa tidak lancar buang air kecil dan memiliki sakit di bagian perut yang sangat sakit baraya. Nah, ada yang memberitahu untuk menggunakan daun sirih Cina. Ternyata banyak baraya, banyak di belakang rumah atau dimanapun ini tumbuh liar. Ini rasanya tidak enak ataupun bagaimana baraya. Kalau jadi satu genggam, diambil satu genggam, direbus dengan 2 gelas air menjadi 1 gelas. Ini sangat bermanfaat sekali baraya. Kang Ian pernah rutin hampir 1 tahun lebih mengkonsumsi ini. Alhamdulillah baraya, sehat kembali. Memang mungkin ini adalah perantaranya saja baraya, tapi kesembuhan tetap berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi baraya, manfaatkanlah apa-apa yang ada di dekat kita. Banyak sumber obat, bisa menjadi sumber obat di tempat kita baraya. Nah, ini juga baraya, selain sirih Cina, ada yang sangat bermanfaat, yaitu cecenet. Nah ini baraya, ini di Jepang dan di luar negeri ini sudah mahal baraya. Cecenet ini sudah sangat mahal, atau yang disebut dengan ciplukan. Baik daunnya maupun buahnya ini sangat bermanfaat. Ini sangat mahal baraya. Silahkan cek di Google, karena mungkin sekarang udah ngecek apapun bisa di Google. Apa manfaat dari ciplukan ini? Ini sangat bermanfaat baraya dan sangat mahal. Silahkan dicek oleh baraya nih. Ini juga dikembangkan. Dan yang paling membutuhkan waktu penanaman pengembangannya ini baraya, anggur. Anggur baraya. Nah, tuh baraya. Jadi jangan terpaku oleh lahan baraya, karena saat ini ada polybag. Tuh, di lahan yang sempit, di lahan pemanfaatan lahan sempit, pemanfaatan lahan di belakang rumah atau halaman di depan rumah bisa dimanfaatkan oleh pertanian. Tuh baraya. Tuh. Hour later. Tuh baraya.
Kayak di dubi gitu suara nama. Tuh baraya tuh. Iya, hasil panena ini sakit. Baraya, terima kasih sudah menyaksikan video dari Kultur Lembur sampai dengan selesai. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.